Walaupun toh dia tahu hanya dari sekedar kawan-kawannya atau kebetulan dia ketahuan. Nah, bagaimana pandangan Islam ketika ada seseorang yang berpoligami tetapi istri kedua, ketiga, keempat itu tidak dipublis? Karena saya menganggap itu sebagai ketidakadilan terhadap istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Begitu dia menikah baik siri ataupun secara sah, istri keduanya tidak dipublis, istri ketiga tidak dipublis, istri keempat tidak dipublis. Bagaimana pandangan Islam? Mungkin itu saja yang ingin saya terangkan. Baik, ditujukan kepada siapa? Saya rasa kepada pakar ya. Dan juga kepada Umi mungkin saya ingin melihat pandangan beliau bagaimana terhadap pertanyaan pertama tadi. Nama saya Oleh Saputra, saya mempunyai satu orang istri dan satu orang anak. Umi dan Abimah. Ada rencana nambah? Baik, untuk penanya kedua, dan silakan yang di belakang kedua ya. Baik, sebutkan nama, singkat pertanyaannya. Ditujukan kepada siapa? Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya menanyakan kepada Umi dan juga Tengku. Mungkin ada sedikit bridging sebelum saya sampaikan pertanyaan saya, di mana salah satu syekh yang saya juga kebetulan berguru, Syekh Mufti Meng, mengatakan kalau lawan kata dari zina adalah tidak berzina, begitu. Jadi ya untuk tidak berzina banyak cara untuk bisa memperolehkan hal ini, salah satunya dengan bernikah dan juga how to develop yourself, seperti itu. Nah, tadi mungkin saya mau bertanya sedikit untuk mengenai data populasi laki-laki dan perempuan lebih banyak daripada perempuan. Jadi berdasarkan faktanya dari data BPS sendiri di tahun 2022 itu justru data perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki. Jadi perbandingannya 110 laki-laki dibanding dengan 100 perempuan, begitu. Jadi lebih banyak laki-laki seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya topik ini cukup menarik karena saya juga sedang belajar tentang pernikahan seperti itu, karena saya belum menikah ya. Jadi yang saya sangat tertarik adalah kenapa justru tidak disosialisasikan mindset konsep pernikahan itu sendiri. Karena saya percaya yang namanya pernikahan itu bukan hanya intinya hubungan seksual, tapi bagaimana menjalani ibadah dalam sampai masa akhir seperti itu. Karena saya percaya pernikahan itu adalah ibadah, jadi bukan hanya seksual, tapi banyak yang diperjuangkan di situ. Nah, kemudian tentu saya mau bertanya nih, bagaimana poligami sendiri itu bisa mengurangi KDRT? Sedangkan saya sering bertemu dengan banyak sekali kasus KDRT yang dialami sama perempuan sendiri karena suaminya misalnya nggak terima ketika si istrinya ketika si istri tidak mengizinkan poligami, suaminya marah gitu. Jadi mungkin ibunya tergilas di situ ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon saya kepada Umi Hajar Timur untuk baik dan ini serta Dr. Mustafa Hussein Moila selaku menteri dan juga penghormatan saya kepada panitia dalam penyelenggaraan acara ini, juga guru-guru dari ISRA tentunya, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya tambahkan. Baik, untuk tema kita malam ini itu sudah terjawab dengan jelas, poligami mungkinkah? Dan jawabannya adalah mungkin, namun setelah melewati beberapa syarat yang sangat ketat tadi pastinya. Dan saya sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah terwakili dari Ustadz pertama, cuman saya ingin bertanya lebih spesifik gitu, bagaimana keridaan hati seorang perempuan itu bisa menutup kemungkinan untuk berpoligami? Karena pada dasarnya perempuan itu bisa saja berbicara ridha terhadap kasus poligami, namun hati kecilnya itu pasti ada sedikit ketidakikhlasan atau keberatan terhadap kasus ini. Nah, apakah ada pembahasan khusus dalam agama Islam tentang tinjauan terhadap kasus demikian? Ditambah lagi dengan statement-statement laki-laki yang mereka sekarang menggaungkan bahwa perempuan yang anti poligami adalah anti syariat. Gitu. Apakah bagaimana tanggapan daripada menteri? Baik, namanya siapa? Sarah Ulfa. Sarah Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya kesempatan oleh implementasi pada faktanya ini betul di lapangan ya. Jadi mungkin pada malam ini kita juga bisa sedikit diskusi ke arah sana bahwa selama ini ada juga praktek-praktek poligami di masyarakat
yang memang ada korbannya, kan? Termasuk mungkin ada juga saudara saya yang jadi korban. Jadi setelah menikah, jadi dia nggak peduli lagi kepada anak dari sini. Jadi jadi mana lagi mana panah beliau di masyarakat. Nah, terhadap persoalan-persoalan seperti ini mungkin dari para narasumber gimana cara kita selesaikan. Banyak kasus di masyarakat orang setelah poligami anak yang ini ditinggalkan, ya kan? Kemudian ketidakadilan yang terjadi. Jadi tentu ini presiden buruk bagi syariat Islam, bagi nilai-nilai ajaran Islam yang sangat krusial dan harus dijaga. Kemudian di sisi lain, kalau menurut saya soal syarat poligami sudah jelas, harus adil, jelas ya. Dan itu tadi dari DPU sudah mengatakan bukan tidak setuju, tapi harus adil. Dan itu dari bapak-bapak ada yang menolak poligami semua setuju, tapi dari buku setuju dengan syarat adil, namun adil itu berat. Tapi di lapangan sekarang persoalannya bukan soal itu lagi, soal hukum saya kira sudah jelas. Tapi persoalannya adalah adanya tudingan buruk itu yang gimana cara kita selesaikan. Para wanita, saya yakin kenapa mereka tidak mau jadi tidak mau dimadu dan juga tidak mau jadi yang kedua. Kenapa mereka tidak mau? Karena ada tudingan-tudingan itu, tudingan pelakor yang pertama. Kalau dia jadi yang kedua, dia akan dituding pelakor dan itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Sehingga ada orang laki-laki yang dia mungkin baik, dia punya keuangan secara memadai, finansial cukup, masih sehat, niatnya baik, ilmunya ada, tapi dia tidak akan bisa melakukan poligami karena ada tudingan-tudingan itu dari di masyarakat yang hari ini sangat berkembang, ya kan? Sehingga orang-orang yang poligami terpaksa dia harus melakukan secara sembunyi-sembunyi. Sangat sedikit yang poligami secara terang-terangan. Bahkan saya juga pernah dengar dari beberapa orang yang sudah berilmu, beliau mengatakan kalau poligami tidak boleh berpikir untuk terang-terangan, harus memang nggak bisa katanya terang-terangan. Jadi ini yang sekarang terjadi. Jadi orang poligami akhirnya terpaksa harus di balik layar, terpaksa harus sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ada tudingan-tudingan tadi, tudingan pelakor kepada yang kedua dan juga tudingan kepada istri pertama kalau dia dimadu, berarti dia sudah begini, sudah begitu, dia tidak siap, macam-macam tudingan dari istri pertama. Nah ini persoalan-persoalan yang menurut saya harus kita cari jalan keluarnya. Kalau soal hukum mungkin sudah jelas dan saya yakin dari kita itu tadi juga beliau tidak menolak, ya kan? Tidak menolak, hanya dia perlu keadilan dan juga persoalan-persoalan di lapangan tadi yang mungkin ini beberapa hal yang juga perlu kita cari jalan keluarnya pada malam berbahagia. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.